Halo semuanya, selamat datang di Pale PJT. Jadi di video kali ini kita akan melakukan eksperimen mengenai machine learning. Dan apa yang akan kita lakukan di eksperimen machine learning ini adalah kita akan memprediksi sebuah pendapatan dari iklan ya, pendapatan iklan dari berdasarkan TV, radio, dan koran ya. Nanti ada 3 fitur yang akan kita lakukan nih ya. Nah, kali ini kita akan menggunakan linear regression ya atau regresi linear. Nah, di regresi linear ini kita dapat memprediksi sebuah harga ya. Nah, seperti pendapatan tadi kita bisa diprediksikan oleh regresi linear. Nah, terus apa sih yang kita perlukan? Nah, yang kita perlukan ini adalah pandas ya. Di sini kita akan menggunakan library dari pandas. Lanjut, kita akan import lagi library dari matplotlib.pyplot as plt. Lalu selanjutnya kita akan mengimport numpy ya, numpy. Terus kita akan mengimport seaborn sebagai SNS. Dan terakhir kita akan mengimport matplotlib inline. Bukan yang import sih, kita nulis di si matplotlib ini otomatis akan ada di layar. Misal di seaborn. Nah, di seaborn ini kita bisa pakai matplotlib juga sebagai landasannya. Nah, jadi fungsinya itu apa saja sih? Nah, di panas ini fungsinya nanti di panas ini kita dapat menganalisis sebuah data. Terus selain menganalisis sebuah data, kita juga dapat manipulasi ya, kita dapat manipulasi dan menampilkan data yang besar seperti ribuan data, jutaan data dapat kita analisis dengan menggunakan pandas. Nah, lalu selanjutnya di sini ada matplotlib. Nah, di matplotlib ini kita dapat visualisasi ya, dapat menggambar dan memvisualisasikan data juga. Lalu di sini ada numpy. Numpy di sini sebagai tempat di mana kita membuat sebuah matriks ya, atau dapat memanipulasi sebuah array dan membuat array. Lalu di seaborn, nah ini seaborn ini adalah tools di mana kita dapat memvisualisasikan sama seperti matplotlib, hanya saja di seaborn ini kita dapat memvisualisasikannya secara statistik. Misal kita mau bikin tabel distributor, nah kita bisa pakai seaborn. Nah, mungkin segitu aja ya tentang library-nya. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini tuh kita mau import ya, import filenya. Nah, nanti akan saya kirimkan filenya di GitHub ya, di GitHub. Nanti akan saya kirimkan filenya. Nanti kalian bisa download di GitHub yang punya saya ya. Nanti ada di link YouTube-nya akan saya catat. Oh, kok jadi GitHub? Nah, jadi pertama-tama kita ini ya. Kan kita mau iklan nih. Kita mau prediksi iklan. Nah, jadi kita bikin variabelnya dulu ya. Kita mau import data dari iklan tersebut. Nah, di sini saya sudah dapat kan datanya, nanti akan saya kirimkan. Pertama kita menggunakan panda data frame ya. PD ini adalah pandas.read CSP ya. Nah, sini kita akan membaca file, tipe filenya itu tipe dari CSP atau separate file. Nah, langsung kita tulis. Karena ini saya sudah menyiapkannya di lokasi ya. Di sini saya sudah menyiapkan filenya nih, advertising. Nah, nanti advertising ini akan terbaca oleh pandas ya. Kita tulis advertising.csp. Setelah itu kita panggil .head dengan advert.head. Nah, maka data akan ditampilkan. Di sini kita lihat ada untuk analisisnya biar lebih mudah, kita dengan menggunakan advert.info ya atau pandas.info. Nah, di pandas.info ini kita dapat melihat rank, kolom, dan fitur-fiturnya ya, seperti TV, radio, koran, dan penjualan. Nah, di sini kita lihat kita memiliki 5 kolom.
dan 200 indeks ya, 200 indeks atau 200 baris. Lalu nih tipe datanya integer dan float ya. Nah, dan ini kelasnya adalah kelas data frame, bukan kelas series. Nah, ini kan kita udah lihat nih datanya. Sekarang kita mau melakukan cleaning. Nah, kita mau ngehapus data yang gak penting. Di advert ini kita yang gak penting ini adalah coba kita ke sini ya. Kita ke advert, kita melakukan drop. Nah, ini kan data unnamed nih. Nah, data unnamed 0 ini adalah data yang gak penting ya, karena kita udah ada indeksnya nih, indeks 0 sampai 4. Pokoknya kan 1 sampai 5, di sini 0 sampai 4. Yang karena ini enggak terlalu berguna ya, jadi kita hapus saja kolom dari unnamed 0 ini dengan drop. Lalu tuliskan nama kolomnya. Setelah itu kalian sesuaikan sumbunya di sumbu 1 atau axis ya. Axis itu adalah sumbu. Lalu in place ya. Nah, dengan in place ini otomatis akan hilang di tempat ya. Oh, ini saya kurang D-nya. Nah, ini sudah selesai. Kita lihat dot head. Nah, data kolomnya sudah terhapus ya. Kolom pertama sudah terhapus. Oke, kita lanjut. Setelah kita melakukan cleaning, kita mau ngelihat apakah ada data yang hilang. Nah, untuk melihatnya kita dengan isNull ya. Jadi isNull ini kita dapat ngecek. Jadi ada nih di NumPy itu ada tulisan NaN. Nah, NaN itu adalah not a number ya. Jadi bukan number, pokoknya datanya itu adalah kosong, nggak ada sama sekali, bukan string, bukan tipe apapun, pokoknya tuh kosong. Nah, sekarang kita lihat, ternyata kosong ya, nggak ada data yang hilang di sini. Coba kita lihat dengan menggunakan seaborn. Untuk seabornnya kita hanya menuliskan sns.heatmap. Setelah itu kita tulis variabel kita ya, data kita. Nah, data kita sudah kita tulis. Lalu di sini saya mau yang label y-nya ini kita hapusin ya. Yang di sumbu y ini kita nggak pakai sumbu y, jadi kita cuma sumbu x saja. Dan warna barnya kita hapus juga atau hilangin. Kita nonaktifin. Oh, ini text labelnya false ya. Dan untuk color mapnya kita setting warna biru ya. Jadi kalau nanti lihat saja. Nanti sudah kita enter effort ya, kita kekurangan dia terus. Yetik. Oh ya, ini kurang S ya. Yetik label. Nah, ini yetik label. Dan ternyata tidak ada data yang hilang ya. Ini sudah aman. Oke, sudah aman. Kita lanjut. Sekarang kita mau lihat nih. Tadi kan kita sudah data cleaning ya. Sekarang kita tinggal melihat. Jadi kita mau ngelihat hubungan di antara masing-masing fitur nih. Misal TV, radio, dan koran ini kita mau ngelihat nih. Mana ini yang kesamaannya nih. Pengen ngelihat korelasinya itu di antara sales dan ketiga fitur ini ya. Jadi TV, radio, dan newspaper ini adalah fitur, dan sales ini adalah sampel ya, atau sebagai objek yang diujinya. Nah, jadi si objek yang diuji ini kita uji dengan TV, radio, dan newspaper ya. Jadi kita mau ngitung pendapatan iklan berdasarkan TV, radio, dan newspaper atau koran. Nah, untuk melihat korelasinya kita hanya perlu sns.heatmap ya. Nah, di sini kita akan melakukan visualisasi data, bukan heatmap tapi heatmap. Ini kita tulis advert.core ya. Jadi kita mau lihat nih hubungan di antara ketiga dan fiturnya, hubungan fitur dan sampelnya. Kita mau ngelihat core, ya udah.
Terus ini anotasinya ini sama dengan true ya. Jadi nanti kita lihat ada apa angka-angka itu kita mau nampilin nih ya. Kalau tanpa anotasi selalu typo di sini. Nah, kalau tanpa anotasi di sini kita lihat nih. Kita bingung nih hubungannya berapa aja kan. Nah, kalau dengan anotasi nih kita dapat mengetahui hubungan mereka itu apakah dekat atau enggak. Nah, kita bisa ngelihat hubungan TP ini 1 1 1. Nah, ini adalah matriks ya. Correlation matrix. Nah, di matrix korelasi ini kita bisa ngeliat nih hubungan antara TV dan radio, terus TV dan newspaper, TV dan sales, atau radio dan newspaper dan sales dan TV ya, kita bisa ngeliat hubungannya. Nah, di sini saya mau ngeliat hubungan antara TV dan sales ya, karena kita kan tujuan kita mau ngelihat harga. Nah, kalau TV dan sales kita lihat di sini korelasinya tinggi ya. Wow, di sini TV dan sales ini sangat tinggi. Ini 0,78. Hampir mendekati 1 ya. Nah, jadi TV dan sales ini kira-kira bakal ngasih pendapatan yang gede ya untuk nanti prediksi kita nanti. Nah, terus ini ada radio ya. Di sini radio ini lumayan 0,055 ya, radio 0,5. Oh, enggak. Radio 0,58 ya sama sales. Jadi lumayan baik ya, lumayan bagus. Tapi cuma nggak terlalu baik juga karena ini 0,5 di bawah 7 ya, di bawah 0,7 itu masih kurang. Nah, kalau ini kita lihat di newspaper, newspaper ini kita tidak akan menggunakan newspaper karena korelasinya ini sangat rendah ya, 0,23, tapi masih ada hubungan sedikit ya, ada hubungan sedikit. Dan kalau kita lihat hubungan TV dan radio lumayan ya, di sini TV dan radio ini kecil ya. Lalu TV dan radio ya, dan ini dan koran ini lumayan gede, untuk koran lumayan gede. Oke, nah ini tentang korelasi. Lalu sekarang selanjutnya kita mau ngeliat nih berdasarkan statistik ya. Nah, ini kan kita berdasarkan matriks atau korelasi itu yang biasanya ada di Excel. Dan kalau di sini kita mau lihat berdasarkan statistik dengan tabel distributor ya, tabel distributor. Nah, untuk melakukan visualisasinya kita hanya memanggilkan dengan Seaborn lagi ya, dengan library Seaborn. Di sini kita pakai library-nya dari Displot ya, Displot. Sini kita mau lihat distributor plot dari advert.tv. Nah, ini untuk TV kita lihat displot dari advert.radio. Di sini mau advert lagi, sns.displot dari advert.newspaper. Sini kita lihat nih. Kalau kita lihat di sini ya, perhatikan yang TV dan radio ini tabelnya hampir sama ya. Tabelnya itu hampir sama. Grafiknya ya, bukan tabel, tapi grafiknya bersama. Sedangkan yang radio, yang koran ini nggak ada hubungannya sama sekali ya dengan TV dan radio ya. Terlihat dari grafiknya sangat berbeda jauh. Nah, jadi ini adalah korelasi di antara ketiga, atau hubungan di antara ketiga melalui tabel grafik ya. Nah, selanjutnya kita bisa lagi nih hubungan menggunakan regresi linear. Ini seperti ini. Kita hanya perlu NSS, kita menggunakan Seaborn, dan sini kita menggunakan pair plots. Nah, di pair plot ini kita dapat menampilkan berbagai masing-masing jenis grafik. Nah, tapi masing-masing jenis grafik ini kan TV ini kan korelasi antar semua ya, ini antar semua. Nah, sekarang kita mau ngelihat korelasi antar sales. Nah, jadi sales ini kita mau ngelihat nih hubungan masing-masing grafiknya ini seperti TV, radio, dan newspaper berdasarkan sales. Di sini kita perlukan adalah kita mengimport variabel advert-nya ya. Kita memanggil alamatnya. Alamatnya itu adalah advert, alamat lokasi datanya. Di sini kita export ya. Export ini sebagai X-nya ya, yang
sebagai fitur. Nah, fiturnya ini adalah apa saja? TV. Nah, di sini kita menggunakan fitur dari TV, lalu radio dan newspaper. Nah, lanjut di sini kita ada lagi nih. Di sini kita pakai Yevars. Nah, Yevars ini adalah sampel. Nah, sampelnya kita menggunakan sales ya, atau harga ya, harga penjualannya. Nah, di sini kita pakai hike ya. Hike maksud saya hike. Hike-nya hike-nya 7 atau tingginya 7, besarnya 7 lah. Terus skin ya. Nah, skin ini adalah model ya, model dari grafiknya mau seperti apa. Kalau di sini kita mau menggunakan reg ya, atau regression, ada garis lurusnya. Nah, kita panggil, ini kita kurang T ya. Oke, kita lihat grafiknya. Nah, ini adalah grafik dari Perplots ya. Ini adalah grafiknya bentuknya regresi. Nah, di sini kita lihat nih. Nah, dari jauh aja kita bisa lihat nih, ini TV ya. Nah, ini TV, sini radio, dan ini newspaper. Di ketiga grafik ini kita bisa bandingkan nih mana yang sama. Nah, di sini kita lihat yang sama itu adalah TV ya, TV dan radio nih. Kita lihat titik-titiknya itu sangat mirip. Nah, sedangkan di newspaper ini titik-titiknya berantakan kemana-mana ya. Jadi overfit ya, overfit. Jadi kalau TV dan radio ini fit, dibilang cukup baik grafiknya. Kalau yang newspaper ini buruk ya, atau kemana-mana gitu, acak-acakan. Oke, kita sudah tahu ya hubungannya. Jadi di sini sekarang kita akan mulai melakukan prediksi harga dengan menggunakan dua fitur ya. Di sini kita akan kita mau gunain satu fitur dulu ya. Di sini kita mau misal mau prediksi TP. Nah, jadi di sini kita mau prediksi TP dulu, hanya satu prediksi. Nanti selanjutnya kita akan nyobain multiple linear regression. Jadi ada dua ya, kita menggunakan dua fitur atau lebih. Kalau sekarang kita menggunakan satu fitur atau linear atau simple linear regression sebutnya. Nah, untuk itu, untuk melakukan hal tersebut, apa saja yang kita butuhkan? Nah, di sini kita butuh dua data ya. Nah, jadi datanya itu adalah data train dan data test. Nah, jadi data train ini adalah kita dapat melatih gitu. Kita data yang untuk dipakai untuk diuji ya, untuk dilatih. Nah, untuk membuat modelnya itu kita pakai model yang dari latihnya itu. Nah, sedangkan ada data test ya. Data test ini adalah data yang diuji. Nah, nanti data uji sama data latih ini kita cocokkan ya, apakah sama atau beda. Nah, untuk itu sekarang kita mulai melakukan prediksi. Nah, untuk prediksinya kita melakukan pemisahan biasa saja ya. Sini kita melakukan pemisahan biasanya. Di sini kita akan menggunakan train test split ya. Sebuah tools untuk memisahkan dua file. Jadi ada data training dan data test ya, ada data latih dan data uji. Nah, di sini kita mau mulai mengkategorikan ya, mana yang data. Jadi sini sebelum kita ke data training dan data test itu, kita harus misahin dulu mana fitur, mana sampel. Nah, sini saya melabelkan X ini sebagai fiturnya ya. Nah, untuk melakukan pemisahan, kita yang harus kita lakukan adalah dengan metode slicing ya. Di sini kita hanya memanggilkan kolom yang dibutuhkan saja. Nah, ini kan advert nih ya, kita advert. Nah, kita slicing, kita melakukan slicing. Sini kita mau manggil kolom TV ya, dan kolom radio ya. Kolom TV saja dulu. Nanti kolom TV ini kita mau ubah nih filenya ke bentuk series ya, invalid syntat.o ya. Oke, kita lihat type-nya, type X. Nah, ini tipenya data frame ya. Ini sudah data frame. Bagaimana kalau kita lakukan gini? Nah,
Ini series ya, tipenya ini adalah series. Sama seperti ini. Nanti kita akan gunakan sama seperti cells ya. Ini Y kita Y ini adalah sampel ya, atau data yang kita diujikan ya. Data yang diujikan ini berdasarkan X atau berdasarkan TV itu. Nah, untuk cells ini kita tinggal panggil advert.cells. Nah, ini kita lihat tipenya ya. Nah, tipenya adalah series ya. Ini sama, kita bisa gini, bisa juga gini. Nah, karena kita mau nyocokinnya data frame dengan data frame dengan series, nah, maka kita harus menambahkan double square ya, double square bracket atau double kurung sikunya itu 2 kali ya. Nah, ini udah frame. Oke. Nah, ini udah beres. Nah, karena kita akan melakukan uji coba ya. Nah, jadi tools apa saja yang akan kita gunakan? Nah, di sini kita akan menggunakan tools dari scikit-learn ya. Nanti kalian bisa download atau kalian bisa buka situsnya di scikit-learn.org ya, seperti ini. Scikit-learn ya, pokoknya scikit-learn.org ya. Nanti kalian bisa buka situsnya. Nah, nanti kalian bisa install di situ, ada tata caranya juga ada di websitenya. Nah, karena waktunya dikit, jadi saya tidak akan menjelaskan tentang prosesnya ya, tentang proses cara instalasinya. Nah, untuk memasukkan library-nya kita hanya perlu memanggilnya dari scikit-learn from sklearn ya, sorry bukan scikit tapi sklearn, dari sklearn dot linear model ya. Sini kita akan import linear regression. Nah, ini untuk linear regression. Terus kita mau import lagi nih untuk melakukan pemisahan file ke data test dan data train ya, dengan from sklearn dot model selection ya. Sini kita pakai library dari model selection. Sini kita import train ya, train test split. Nah, terus terakhir kita untuk kita lihat hasil dari tesnya itu ya, hasil dari prediksinya kita lihat apakah baik atau tidak. Nah, di sini kita akan menggunakan dari sklearn lagi. Nah, sini kita menggunakan matrix ya, atau matrix atau hitungan. Jadi di matrix ini kita akan menggunakan R2 score ya. Kalau di kalkulus itu R kuadrat ya, metode R kuadrat, dan mean square error ya, mean square error. Nah, sudah kita lihat, oke, berhasil. Library tools kita sudah disiapkan, dan sekarang kita akan melakukan uji coba ya. Nah, uji cobanya ini seru nih. Pertama, jadi di sini kita akan memisahkan data test dan data train dulu ya, atau data train dan data test. Nah, caranya adalah kita menuliskan alamat ya. Jadi misal kita harus nyimpan, kita buat variabelnya dulu untuk masing-masing lokasi. Ini misal xtrain dan xtest ya. Terus ytest, di sini kita pakai, ini kan data x latih dan data x uji ya. Terus kita pakai data y latih, kita buat data y latih dan data y uji ya, atau tes. Di sini kita tulis, kita panggil train test split dengan apa ya, dengan test size kita hanya random. Oh enggak, di sini kita panggil x-nya, x, y-nya. Jadi kita panggil dua variabel. Nah, di sini harus menggunakan dua variabel. Nah, variabelnya itu independent dan dependent ya. Jadi di independent itu adalah x ya, bukan. Dependent itu adalah x-nya atau fitur, dan independent itu adalah y-nya sebagai sampel ya. Harus ada data fitur dan sampel. Nah, ini sudah. Terus ini kita pakai random state ya. Random state itu kita sama dengan 1 aja. Ini sudah, kita sudah. Nah, ini kita sudah berhasil memisahkan filenya. Terus apa yang akan kita uji sekarang adalah sekarang kita harus melakukan ini pencocokan ya dengan linear regression. Nah,
untuk melakukan pencocokan yang kita perlukan adalah kita membuat variabel dari linear regressionnya. Nah ini seperti function ya, function dari linear regression dot fit ya. Nah dot fit nanti kita cocokkan yang x dan y nya, bukan x dan y tapi x train ya, karena yang kita cocokkan adalah data latihnya dan sampel fitur latih dan sampel latih ya. Di sini kita akan ngelatih fiturnya. Nah, setelah kita latih nanti kita buat nih, kita akan prediksi reg pred ya, misal jangan reg pred tapi ypred ya. Untuk prediksinya kita pakai ypred. Nah untuk yprednya kita reg dot predict, kita akan memprediksi sampel kita itu yang ek-test ya, yang ek-test ini kita akan prediksi. Oke, kita enter, sudah berhasil ya. Sini kita akan menggunakan sampel dari X untuk prediksinya dari fitur ya. Nanti kita akan memprediksi fitur dengan sampel juga. Nah ini sudah beres, kita enter ya. Sekarang kita lihat hasilnya dari reg dot, ini kan ini sudah kita buat nih. Kalau kita ini nggak bisa ya. Nah sekarang kita mau lihat hasilnya ya. Untuk hasilnya ini kita hanya reg, kita print reg. Nah ini harus bisanya ya, copy extrude nih. Kita sudah lihat nih, ini ada interceptnya, kita cocokin interceptnya atau slope-nya, slope ya, slope kalau nggak slope. Terus ini normalisnya false ya. Ini sudah selesai, sudah berhasil. Nah kita akan melihat hasil skornya. Nah untuk melihat hasil skornya, sini kita akan melihat korelasi ya, akan melihat korelasi, bukan korelasi tapi koefisien dan interceptnya ya. Nah, untuk koefisien sendiri, koefisiennya itu adalah seberapa banyak itu harga yang naik dari hasil prediksi kita. Nanti kita akan lihat. Ini kita koefisien ya, atau koefisien. Untuk koefisien sendiri kita hanya perlu reg dot coef ya. Nah ini untuk track. Nah yang satu lagi adalah interceptnya ya, atau slope atau garis miringnya ya. Nah untuk slope-nya ini reg dot intercept. Nah untuk interceptnya itu adalah intercept ya. Nah seperti ini kita panggil. Nah sini kita lihat nih, koefisiennya adalah 0,048 ya, atau sebesar $48 ya, atau 400, atau sebesar $0,4 ya. Untuk naiknya itu sekitar segitulah harga naiknya per harinya ya. Per harinya sekitar $0,048. Nah interceptnya 6,9 ya, garis miringnya 6,9. Nah ini sudah beres ya tentang melakukan prediksinya. Nah sekarang kita akan melakukan prediksi berdasarkan y-score-nya ya. Nah untuk y-score-nya jadi seperti ini, kita akan menggunakan r kuadrat ya, berdasarkan r kuadrat. Dan ya kita akan berdasarkan r kuadrat dulu. Untuk r kuadrat kita hanya perlu kita akan menggunakan yang scikit-learn ini ya. Nanti sini kita akan melihat menggunakan data test. Nah jadi kan jika kalian tahu mengenai mean square error atau ya pokoknya MSE dan mean square atau kuadrat dari mean square errornya. Nah jadi mean square error ini kita akan lihat nih seberapa banyak error itu. Kita mau ngelihat reduksi errornya berapa itu, yang jumlah errornya itu berapa banyak itu. Nah nanti kita akan lihat dengan mean square error ini. Nah nanti kita akan menggunakan r kuadrat, nah atau R2 score. Nah, R2 score ini kita mau ngelihat seberapa baik itu grafik kita itu, seberapa baik prediksi kita tentang harganya itu, apakah
benar itu kan koefisiennya kan 0,048 nih. Nah, apakah baik prediksinya itu? Kita coba ya. Nah, untuk prediksinya kita hanya perlu menggunakan R2 score. Untuk S2 skornya kita bikin print saja R2 score. Nah, ini R2 score. Untuk skornya kita hanya menggunakan NumPy ya. Di sini kita menggunakan NumPy. Nah, NumPy-nya ini kita menggunakan SQRT. Nah, SQRT-nya adalah kuadrat ya, atau bukan kuadrat tapi akar. Akar 2 ya, akar dari mean square error. Nah, akar dari mean square error kita tulis lagi. Nah, untuk nulisnya ini kan kita sudah import ya R2 score. Nah, caranya tinggal tulis R2 score. Terus masukkan data ini apa, sampel lattice-nya, bukan sampel lattice, sampel ujinya ya. Sampel ujinya kita masukkan. Sampel ujinya ya tes, dan sampel yang sudah diprediksi ya, yang sudah diprediksi dan dicocokkan. Kita lihat yang sudah diprediksi dan diuji juga ya, sudah diprediksi, dilatih dan diuji, kita masukkan ypred. Nah, untuk mean square error sama ya, untuk mean square error. Nah, yang kita perlu adalah ini, kita hapus biar paham, atau kita bikin baru aja. Nah, jadi gini, print main MSE aja ya, MSE atau mean square error. Nah, sini kita hanya tulis oh ini salah ya. Nah, ya, jadi seperti ini. MSE-nya mean square, kita hanya menuliskan library-nya mean square error. Ini toolsnya, nah kita masukkan sama seperti di atas, ytest dan ypredict-nya ya. Nah, kita lihat. Nah, ini kita lihat nih, wow, R2 skornya nih tinggi ya, 0,74, dan errornya ini 10. Berarti ini errornya tinggi ya, untuk errornya ini sangat tinggi. Bagaimana jika kita gambar melalui grafik? Nah, jadi di grafik ini kita menggunakan yellow bricks. From sini kita akan menggunakan package dari yellow brick. Nah, caranya kalian hanya perlu menginstal sama seperti biasa. Nanti kalian bisa cari ya di yellow brick. Nah, nanti kalian bisa cari seperti ini ya, yellow bricks. Jadi yellow brick ini tools untuk machine learning ya, tools visualisasi untuk machine learning. Jadi sudah tersedia ya untuk machine learning ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di sini kita akan langsung saja menuliskan programnya. Nah, kita untuk memanggil package-nya kita hanya tulis yellowbrick.regressor. Nah, regressor ini nanti kita akan menggunakan grafik dari linear regression ya, untuk melihat grafik ini overfit atau enggak gitu. Nah, setelah itu kita import residual plot dan prediction error. Kita enter, apakah berhasil? Oke. Apakah ada yang salah? Residual plot ini sudah ya. Oke. Nah, ternyata S-nya ini ya kurang. Oke, sekarang kita, nah jadi untuk prosesnya ini, untuk membuat grafiknya ini sama seperti kita mau ngetes ya pakai linear regression yang ini. Nah, bedanya kita hanya memasukkan modelnya ke dalam gambar tersebut. Nah, jadi pertama kita mau bikin, misal variabelnya itu ada visualisasi ya, visualization. Nah, jadi visualization ini sama dengan si prediction error. Nah, si prediction ini kita mau lihat nih prediksi errornya berapa. Nah, berdasarkan dari modelnya itu adalah si regresi ya, yang linear regresi ini kita masukin ke sini. Terus tinggal kita cocokkan ya.
dot fit, kita fitkan dengan prediction tadi yang xtrain dan ytrain ya, xtrain dan ytrain. Nah setelah itu, setelah kita cocokkan, lalu kita lihat hasilnya, skor ya. Skornya itu berdasarkan bentar ya, oke, jadi skornya itu berdasarkan data latih ya, berdasarkan fitur latih dan sampel latih. Nah itu untuk menampilkan gambarnya kan, kalau matplotlib itu kan kita menggunakan plt.show. Nah sedangkan kalau di Yellowbrick ini kita hanya menuliskan visualization dot poof ya. Lalu kita enter. Nah ini, ini kita salah. Poof. Oke, grafiknya wah ya. Di sini kita lihat maksudnya kok R2-nya beda ya. Setelah kita lihat R2-nya beda ya, tidak sama seperti di atas ya. Ini kan 0,74, sedangkan ini ya ini tidak cocok ya, grafiknya tidak percis. Oke, nah mungkin ini masih underfit ya, kita lihat karena ini masih berjauhan ya, datanya tidak lurus. Nah, oke, jadi ini adalah hasil dari uji coba kita tadi ya. Nah, jadi hasilnya adalah 0,559 ya, masih underfit ya, karena tidak cocok dengan garis yang fitnya itu, tidak lurus. Ya, meskipun kita lihat di hasil R2 skornya ini adalah 0,74 ya, atau lumayan cukup baik, atau sudah cukup baik ya untuk prediksi. Nah, jadi ini adalah contoh dari eksperimen dari simple linear regression. Dan di sini kita mau kesimpulannya dulu. Di sini kita ada koefisien. Nah, jadi 0,048 ini adalah dolarnya ya, jumlah pendapatannya itu per harinya atau per jamnya, atau tiap satu kali, ini bukan per jam tapi tiap ngiklaninnya itu di TV ya, tiap ngiklanin di TV itu sebesar 0,048 dolar. Ini sebanyak itu ya untuk pengiklannya, sebanyak 0,48 dolar, sekitar ya 0,4 sampai 0,6 lah, karena nih nggak mungkin pasti 0,048 untuk dolarnya, tapi si komputer memprediksi segini ya, di bawah 0,4 atau enggak sampai 0,5an ya, 0,5 ke atas bisa sampai segitu untuk prediksinya. Nah, kalau di atas 60 enggak kalau di atas 60 pokoknya di rentang 0,5 sampai 0,4 dolar per jamnya, per iklannya itu dapat pendapatannya segitu berdasarkan DP. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan cobain ya dengan multiple linear regression. Jadi kita akan menggunakan dua atau lebih fitur ya. Kan ini kan satu fitur TP doang. Nanti video selanjutnya kita akan menggunakan 2 atau 3 ya fitur. Oke, baik. Mohon maaf ya bila ada kesalahan. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.